Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Upper Gear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Desa Winston adalah desa berkembang yang dipenuhi dengan produk berkualitas tinggi dan quest unik. Tetapi perdagangan di desa ini dimonopoli oleh satu perusahaan saja, yaitu perusahaan Mero. Pemimpin dari perusahaan Mero adalah Valmont. Mero adalah salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di wilayah utara. Para petugas di desa Winston sudah disuap oleh Valmont. Valmont menawarkan jumlah uang yang sangat banyak untuk menjual bengkelnya, tetapi Khan menolak dengan mengatakan bahwa bengkel ini sudah warisan dari 7 generasi. Valmont pun menggunakan cara licik dengan mempekerjakan penipu untuk menipu Khan dengan menawari Khan pinjaman. Khan tertarik tanpa membaca kontrak dan menjadikan bunganya semakin membengkak. Kemudian yang tidak mampu ia bayar. Kemudian Valmont menyuruh preman untuk mengambil secara paksa bengkel milik Khan. Lalu ada kabar dari bawahan Valmont melaporkan preman yang Valmont suruh untuk merebut bengkel dikalahkan. Valmont merasa sangat kesal dan menyerahkan urusan bengkel Khan kepada Rabbit. Rabbit sudah seperti tangan kanan Valmont. Perusahaan Mero bisa menjadi besar seperti sekarang ini dikarenakan Rabbit. Ia memiliki kecerdasan dan keterampilan yang sangat tinggi. Kita kembali ke keadaan Grid. Saat ini level Grid sudah 21 dikarenakan membunuh preman-preman dari perusahaan Mero. Lalu Khan menceritakan cerita dari 130 tahun yang lalu. Saat itu seorang pria bernama Pakma datang ke tempat leluhur Khan. Ia melihat sekilas Dance dan Valhalla. Lalu ia memamerkan ilmu pedang yang sangat hebat saat mengenakan Dance dan ia mengagumi pedang Dance tersebut. Leluhur Khan yang menyaksikan ilmu pedang Pakma berlutut dan memohon untuk mengambil saja Dance dan Valhalla agar dunia tahu ciptaan Albatino. Tetapi Pakma menolak item ini. Karya ini dipenuhi dengan jiwa Albatino. Ini tidak boleh disia-siakan untuk orang kecil seperti aku. Ketika saatnya tiba, banyak pahlawan akan muncul dan mereka semua akan memenuhi syarat untuk menjadi pemilik item-item tersebut, ucap Pakma pada saat itu. Lalu Khan bertanya kepada Grid, apakah Grid pahlawan tersebut? Grid pun menjawab bahwa ia berbeda dari mereka, tetapi lebih mirip Pakma. Khan lalu terkejut. Grid bangga dengan identitasnya dikarenakan ia bisa memahami Dance dan Valhalla dan bisa menggunakannya dengan bebas. Lalu Grid meminta Khan untuk memberikan item tersebut kepadanya. Khan bersemangat, baginya sama seperti leluhurnya yang menghadapi Pakma 130 tahun yang lalu. Khan berjanji jika Grid benar-benar keturunan Pakma, maka ia akan menyerahkan Dance dan Valhalla. Lalu jendela notifikasi pun muncul memberikan quest pencarian Pakma dengan deskripsi kesulitan pencarian job class. Temukan ilmu pedang Pakma yang menembus langit. Pada saat itu sebuah legenda akan lahir. Tidak ada batasan waktu untuk pencarian job class ini. Quest job class legendaris dapat mengubah dunia Satisfy. Kondisi pencarian job class pertama, pelajari ilmu pedang Pakma. Hadiah dan slave reproduksi. Grid sangat senang menerima quest job class-nya. Lalu pintu bengkel terbuka. Seorang pria lalu masuk dan memperkenalkan diri. Ia adalah Rabbit, karyawan dari perusahaan Mero, lalu memberikan data hutang Khan yang mencapai 600 emas. Lalu Rabbit meminta Khan untuk menyerahkan bengkelnya dan menjadi anak buah perusahaan Mero. Khan sangat keras kepala dan tidak akan mau menyerahkan dirinya dan bengkelnya. Rabbit pun punya ide untuk bersaing dengan pandai besi Mero untuk membuat item. Jika kalah, Khan harus menyerahkan bengkel dan bekerja di perusahaan Mero. Khan menerima tantangan Rabbit dan memberikan syarat bahwa yang menjadi wakilnya adalah Grid. Lalu jendela notifikasi Grid pun muncul dan memberitahukan quest kepada Grid. Quest bersaing item produksi dengan perusahaan Mero tingkat A. Quest Clean Condition menangkan pertandingan dengan perusahaan Mero. Hadiah 500 reputasi di Winston dan 600 emas. Kegagalan reputasi di kota Winston jatuh ke minimum. Grid pun lalu menerima quest tersebut. Rabbit pun lalu pergi. Ia akan datang lagi setelah tempat dan waktunya dibuat. Lalu Grid berlatih memproduksi item selama 2 malam. Berkat itu, semua statistiknya meningkat 4. Keterampilan pengrajin legendaris hampir 20%. Keterampilan lapas blacksmith legendaris naik 8%. Di sisi lain, Valmont merasa jengkel. Itu karena ia merasa kecewa dengan bawahan yang paling ia percaya. Di pikiran Valmont, Rabbit harusnya sudah bisa mengambil bengkel Khan. Kenapa harus memberikan kesempatan kepada Khan? Valmont marah kepada Rabbit, lalu melemparkan apel yang dikunyahnya ke dinding yang hampir mengenai Rabbit. Menurut Rabbit, perusahaan Mero perlu bersikap. Ia sudah mencapai batas maksimal fisik dan mental, dan skillnya tidak dapat digunakan untuk sementara. Tampaknya Eupemina sudah terlalu banyak menggunakan skill kelas atas dalam
waktu singkat. Piero pun mulai sadar dan langsung menyerang Eufemina dan quest pun gagal yang mengakibatkan Eufemina kehilangan levelnya 2 menjadikan levelnya sekarang 188. Lalu saat ia sudah dihidupkan kembali, utusan dari perusahaan Mero datang dan memberikan quest pada Eufemina. Eufemina dikenal dengan nama Erina. Ia pernah menyalin skill blacksmith tingkat lanjut dan membuat item dengan peringkat epic. Lalu jendela quest bertanding memproduksi item dengan bengkel Khan pun muncul. Kondisi quest selesai. Menangkan pertandingan quest produksi item. Hadiah 1.500 emas, title pesaing, dan statistik keberuntungan akan dibuka. Skill rolling dash akan didapatkan. Erina pun memutuskan untuk menerima quest tersebut. Ia berpikir tidak ada keterampilan blacksmith yang tidak bisa ia tiru, di mana pertandingan nanti akan mengandalkan keberuntungan saja. Pertandingan ini akan dimainkan oleh Grid dan Erina. Jika dunia tahu identitas dari mereka, maka akan menjadi berita hot di dunia. Pertandingan antara job class epic dan legendaris. Sayangnya dunia masih tidak tahu identitas kedua orang ini. Winston tampak ramai hari ini karena pertandingan produksi item perusahaan Mero dan bengkel Khan. Penduduk Winston mendukung Grid, tetapi para player tidak terlalu mempedulikan pertandingan ini dikarenakan informasi yang didapat tidak ada blacksmith yang terkenal akan bertanding. Erina sangat cantik, semua pria mendukung dia sampai-sampai warga Winston yang mendukung Grid tidak dapat mengalihkan perhatiannya pada Erina. Jika Yura adalah wanita elegan dan dewasa, maka Erina adalah seorang gadis muda yang menyegarkan. Lalu pertandingan pertama dimulai. Erina membeli palu blacksmith yang mahal untuk memenangkan pertandingan ini, yang mana ia melihat palu Grid usang dan kotor. Jika ia menyalin keterampilan Grid, maka pertandingan ini hanya tentang item yang lebih bagus. Lalu ia menggunakan skill observasinya pada Grid dan jendela notifikasi keluar dan menampilkan bahwa tingkat pengamatan skill terlalu rendah. Ia mencoba beberapa kali tetapi notifikasi yang keluar sama saja. Ia bingung padahal skillnya sudah level 7 dan bisa menyalin skill NPC blacksmith tingkat lanjut kemajuan ketiga. Blacksmith peringkat 1 saja hanya di tingkat menengah, namun Grid yang belum pernah ia dengar memiliki keterampilan di luar ranker. Erina tidak kehabisan akal, lalu ia menyuruh Rabbit mempersilahkan Grid dibantu oleh Khan. Khan pun bersemangat dan maju ke arena pertandingan. Lalu Erina menyalin keterampilan Khan yang mana adalah tingkat lanjut kemajuan kedua. Lalu Erina mulai memproduksi itemnya. Tidak terasa waktu sudah berjalan hampir 2 jam. Erina sudah akan menyelesaikan belatinya, sementara Grid masih membuat logamnya. Lalu skill kesabaran blacksmith legendaris auto aktif dan meningkatkan konsentrasi, stamina, serta pertahanan ke tingkat ekstrim selama 1 jam. Setelah itu Grid sangat berkonsentrasi membuat palunya lebih kuat dan rumit. Kemudian notifikasi skill napas blacksmith legendaris muncul yang meningkatkan keefektivitasan item yang Grid produksi. Lalu bilahnya selesai, hanya dengan belatinya saja kelihatan sangat indah. Lalu Grid mengeluarkan tanduk Minotaur seharga 10 gold untuk gagangnya. Sementara itu Erina telah selesai membuat belatinya dan juri terkesan dengan belati peringkat epic yang dibuat Erina. Belati Bewitchment telah dibuat peringkat epic. Serangan 122 sampai 127, durability 60/60, kecepatan serangan 8%, kondisi penggunaan level 100, agility 200, strength 30. Penonton sudah merasa yakin dengan kemenangan Erina. Saat Grid sudah menyelesaikan belatinya dan akan ditampilkan di display, prajurit Philipson datang dan hendak menangkap Grid dan menuduh Grid bekerja sama dengan penjahat bernama Huroy. Rupanya Valmont melihat belati yang Grid buat dan menyadari bahwa perusahaan Mero akan kalah. Lalu ia menyuruh Philipson menangkap Grid. Philipson adalah keras kesatria Baron Loe, penguasa Winston, dan kemudian Grid pun ditangkap. Di sisi lain, Rabbit yang melihat belati Grid kagum dan berpikir bahwa Grid masih muda dan memiliki potensi pertumbuhan yang akan luar biasa. Jika Rabbit bisa bekerja sama dengan pemuda ini, maka ia akan mengumpulkan kekayaan yang tidak tertandingi, pikir Rabbit. Lalu Erina menghampiri Rabbit dan meminta hadiah kemenangannya dan Rabbit memberikan hadiahnya. Kemudian Rabbit meminta Erina untuk menyelamatkan Grid. Erina pun bingung, bukankah Grid musuhnya Rabbit? Lalu Rabbit pun menjelaskan tentang perusahaan Mero yang tamak dan ingin keuntungan yang maksimal dari Winston.
menjadikannya seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Jika Earthstein mengetahui semuanya, sudah saatnya Rabbit meninggalkan perusahaan Mero. Setelah Rabbit melihat keterampilan Grid, ia menyadari di mana ia akan berada. Rabbit percaya bahwa ia dan Grid saja dapat menghasilkan pendapatan setara perusahaan kecil atau menengah. Itu adalah pendapatan yang bahkan pelayar nomor 1 dalam hal laba bersih saja tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan perusahaan kecil. Lalu jendela quest tingkat S muncul. Quest tolong Rabbit untuk menyelamatkan Grid. Kondisi quest selesai, selamatkan Grid yang terjebak di penjara bawah tanah Winston. Jatuhnya perusahaan Mero dan Tuan Winston. Hadiah 5.000 emas dan afinitas dengan Rabbit dan penduduk Winston akan naik. Erina langsung menerimanya. Di sisi lain, keadaan di penjara saat ini Huroi merasa putus asa karena dia terjebak dalam kegelapan. Sekarang ia tidak tahu bahwa ini adalah kenyataan atau virtual. Keadaan cabang SA Mongolia sangat gugup. Kapsul Huroi menunjukkan ketidakstabilan. Huroi sudah bertahan 48 jam waktu real time. Hanya tersisa 2 jam untuk quest yang 50 jam bertahan. Tetapi Park En-hyuk tidak mengizinkan untuk logout secara paksa. Walaupun ia tahu Grid serakah, nadanya kasar, dan perilakunya tidak bijaksana, Park En-hyuk yakin entah bagaimana Grid akan menyelesaikan quest ini. Sementara itu, Grid yang akan dimasukkan ke dalam penjara mendapatkan quest tingkat S, yaitu Apostle of Justice. Kondisi quest terselesaikan, selamatkan Huroi dalam waktu 7 jam. Hadiah Apostle of Justice, afinitas Winston akan naik ke puncak, dan quest yang dihubungkan dengan Huroi. Title Apostle of Justice, keberanian akan dibuka, semua statistik bertambah 10 dan skill Apostle of Justice tidak dapat diubah akan diperoleh. Kegagalan quest, level berkurang 2 dan akan mendapat title pengecut dari warga Winston. Grid akan menolak quest ini dikarenakan ini adalah quest tingkat S dan jika quest gagal maka afinitas dengan NPC akan menurun. Itu mengakibatkan ia tidak akan dapat quest lagi ke depannya. Tetapi saat Grid hendak menolak quest ini ternyata tidak bisa karena questnya sudah dimulai. Lalu Grid pun masuk ke dalam penjara. Waktu pun sudah berjalan selama 5 jam waktu Satisfy. Saat ini Grid sudah putus asa. Tetapi ia melihat secercah harapan dari Erina yang datang kepadanya dan ingin membantu ia melarikan diri dari penjara. Namun Erina memberikan persyaratan kepada Grid untuk membuatkannya item orb yang dapat menampung sihir sebanyak mungkin. Dan Grid harus memanggil namanya Eupemina karena nama aslinya memang Eupemina. Grid pun mengangguk lalu Eupemina memberikan belati yang dibuat Grid saat bertanding kepadanya. Belati ideal, peringkat unik, daya tahan 168 per 168, serangan 242 sampai 264, kecepatan serangan bertambah 11%, ada kemungkinan langka membunuh target dengan instan, agility bertambah 20, skill wind blast dihasilkan, skill gerakan cepat dihasilkan, kondisi batas penggunaan level 180 dan agility 450. Grid langsung melengkapi belatinya dan penalti 20% untuk barang unik diterapkan. Lalu Grid meminta Eupemina untuk membantunya menyelamatkan Huroi. Lalu mereka masuk makin dalam ke dalam penjara bawah tanah. Menurut informasi yang Eupemina peroleh, penjara bawah tanah kota Winston ada 4 lantai dan setiap lantai sangat besar. Grid dan Eupemina sudah mencari ke seluruh lantai 3, tapi tidak menemukan Huroi. Waktu untuk quest tinggal 50 menit tersisa. Para prajurit tidak berhenti mengejar mereka. Untung keterampilan bertarung Eupemina setara dengan Bloodwitch Shura. Jadi Eupemina bisa menahan mereka. Lalu Grid sengaja mengaktifkan jebakan dan meminta Eupemina untuk menahan prajurit yang terus berdatangan. Dan Grid pun turun dari lubang jebakan ke lantai 4 dan langsung mencari Huroi. Setelah beberapa saat mencari, ia mendengar suara Huroi, akan tetapi Grid langsung dihadang oleh Leo. Leo adalah seorang kesatria dari Baron Law. Grid mengaktifkan semua skill buff-nya, lalu Leo langsung ke arah Grid untuk menyerang. Grid menangkis serangan Leo karena sekarang ditambah buff dan belatinya. Agility Grid mencapai 250 poin, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Leo. Grid pun sampai terpojok, kemudian Leo mengaktifkan api merah di pedangnya. Dan saat itu juga terjadi ledakan besar. Grid menerima damage 17.300, tetapi skill legenda tidak mudah mati selama 5 detik diaktifkan. Grid lalu melihat ke arah Leo yang terbang
terbaring dan berdarah-darah, dan pedang di sampingnya hancur lebur. Kemudian Grid teringat tentang ledakan debu yang diajarkan guru kimianya di SMA, yang mana itu adalah fenomena di mana debu terkonsentrasi di udara dan meledak setelah menerima panas dan tekanan. Biasanya fenomena ini sering terjadi di tambang batu bara. Grid dengan santai memahami situasinya dan kemudian tertawa seperti orang gila. Lalu ia berjalan ke arah Leo dan kemudian menusuk hati Leo. Kemudian Leo berubah menjadi cahaya abu-abu dan notifikasi muncul dan Grid mendapatkan title Night Slayer yang memberikan ia statistik stamina bertambah 100 dan kekuatan bertambah 30, mendapatkan 8 emas dan mendapatkan kunci penjara serta 432.000 experience karena Leo berlevel 180. Sekarang Grid sudah menjadi level 45. Lalu Grid bergegas menyelamatkan Huroi dan notifikasi quest berhasil muncul. Grid mendapatkan title Apostle of Justice. Kemudian statistik keberanian mendapatkan juga 10 di semua statistik, mendapatkan skill justice keadilan yang tidak dapat diubah, mencapai reputasi di kota Winston paling tinggi. Kemudian Huroi pun juga menerima hadiah questnya. Saat bersama Apostle of Justice, semua statistik meningkat 20%, mendapatkan statistik gigih, skill kemauan yang kuat, dan mendapatkan job class kedua di Satisfy. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan job class kedua. Bunyi notifikasi. Air mata mengalir dari mata Huroi. Ia menggunakan semua kekuatannya lalu berlutut di depan Grid dan ia bersumpah akan mengikuti Grid selama sisa hidupnya. Grid dan Huroi sudah mencapai lantai 3 dan menemui Eufemina. Prajurit yang tersisa tinggal 4 orang, tetapi Eufemina sudah kelelahan. Lalu para prajurit menyerang mereka, tetapi Huroi dapat mengaktifkan skill kemauan yang kuat. Ini dapat menahan serangan apapun selama 10 detik. Lalu menyuruh Grid dan Eufemina untuk kabur dan dia menahan keempat prajurit di dalam penjara. Grid dan Eufemina bukan orang yang emosional. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Huroi. Lalu Huroi mengaktifkan skill keadilan yang tidak dapat dipecahkan. Ini adalah salah satu dari 2 skill yang didapatkannya dari kelas keduanya, Mitra Apostle of Justice, dengan deskripsi memberikan damage 300% dari kekuatan serangannya. Namun karena ia tidak memiliki kemampuan serangan yang bagus dan tidak memiliki senjata, para prajurit tidak merasakan apa-apa. Lalu Huroi memilih untuk logout saja karena questnya pun telah selesai. Di sisi lain, Eufemina dan Grid sudah sampai di luar penjara. Lalu Baron Loe dan 16 prajuritnya datang. Baron Loe memerintahkan untuk membunuh mereka berdua. Lalu Eufemina mengeluarkan skill api ekor Raja Iblis dan membunuh ke-16 prajurit, lalu menangkap Baron Loe dan Palmon, lalu menyerahkannya ke Frontier untuk dieksekusi. Kemudian Eufemina pergi membawa Grid untuk bertemu Rabbit. Grid kebingungan kenapa Eufemina membawanya ke tempat Rabbit, padahal Rabbit adalah pemimpin kedua perusahaan Mero setelah Palmon. Kemudian Rabbit menjelaskan kepada Grid bahwa ia sudah keluar dari perusahaan Mero dan memiliki niatan ingin bekerja sama untuk membuat perusahaan dengan Grid. Dan Rabbit berjanji akan membuat Grid kaya. Grid masih belum bisa beradaptasi dengan perkembangannya tiba-tiba ini. Lalu Rabbit pun meminta izin untuk meninggalkan mereka karena ada satu hal yang harus dia kerjakan. Kemudian Eufemina minta Grid untuk memenuhi janjinya membuat item orb. Lalu Grid menyuruh Eufemina untuk mencari bahan dan model orbnya, dan Eufemina pun pergi untuk menyiapkannya. Winston pun memasuki era baru. Desa ditingkatkan menjadi sebuah kota dan penguasa baru Winston yang dikirim Earth Team mendistribusikan barang dagangan eksklusif kepada penduduk dan pengganti hutang penduduk Winston. Penduduk Winston mulai membicarakan tentang para pahlawan yang membebaskan mereka dari mimpi buruk sebelumnya. Rabbit sudah jelas menyelamatkan penduduk Winston dari krisis, tapi dia telah lama menjadi orang kedua perusahaan Mero dan ia dihukum selama 10 tahun penjara. Tetapi ceritanya yang menyelamatkan penduduk Winston masih diperbincangkan di mana-mana. Begitu juga dengan cerita Grid dan Eufemina. Irene yang mana adalah anak Earth Team mulai penasaran dan menunjukkan minat besar kepada mereka. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semakin semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih.